Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Neta Samajaya. Saya di sini ingin membuat video pengganti pertemuan ketiga mata kuliah algoritma pemrograman responsi ya, praktikum nih. Nah, di sini modulnya adalah array percabangan, perulangan dan case study ya. Oke, di sini pertama-tama kita masuk ke gambaran umum. Pada pertemuan ini, mahasiswa akan mengajarkan studi kasus yang menggabungkan penggunaan list array, percabangan dan perulangan dalam Python. Penjelasan teori hanya disampaikan secara singkat sebagai penguatan materi sebelumnya, kemudian fokus diarahkan pada praktik penyelesaian masalah. Kegiatan ini, mahasiswa dilatih untuk menyimpan dan mengolah data menggunakan list, memproses data dengan perulangan, dan mengambil keputusan dengan percabangan, serta menyusun algoritma secara runtut hingga menjadi program yang terstruktur. Oke. Yang pertama itu kita ada list. List adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel secara beruntut. List dapat berisi berbagai tipe data bersifat mutable atau dapat diubah ya, dan bisa memiliki data yang sama atau duplikat. Dalam Python, list ditulis menggunakan kata tanda kurung siku. Nah ini ya ada di my list, ada fruit. Nah ini untuk listnya ya, apple, banana, cherry, number 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini. Dan setiap nilainya disebut elemen atau item. Nah ini item atau elemennya ya. Oke, kedua ada tuple. Tuple adalah list yang immutable alias tidak dapat diubah setelah dibuat. Tuple ditulis menggunakan tanda kurung, kurung biasa bukan kotak tadi, dan setiap elemennya dipisahkan dengan tanda koma. Selain itu, tuple juga bisa dibuat menggunakan fungsi tuple seperti ini. Nah ini ya tuple. Yang ketiga ada set. Set adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai yang tidak beruntutan, tidak memiliki indeks, dan tidak memperbolehkan adanya duplikat. Set bersifat mutable, dapat ditambahkan atau dihapus elemennya, dan ditulis menggunakan tanda kurung perawal. Oke, jadi setiap ini punya kurung yang berbeda ya. Ini kurung perawal, kalau yang tadi kurung biasa, dan yang sebelumnya itu kurung apa? Kurung siku. Oke, selanjutnya ada percabangan. Percabangan ada branching adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk menentukan alur eksekusi program berdasarkan suatu kondisi. Dengan percabangan, program dapat memilih tindakan yang berbeda tergantung pada apakah suatu kondisi bernilai benar atau true dan salah atau false. Hal ini memungkinkan program untuk mengambil keputusan secara otomatis tanpa harus menjalankan semua perintah secara berurutan. Sorry. Percabangan membuat program menjadi lebih fleksibel, logis, dan mampu menangani berbagai situasi dan berbagai yang berbeda sesuai dengan kebutuhan atau input yang diberikan. Yang pertama itu adalah if. Percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan dan dijalankan saat kondisi bernilai bersifat true. Yang kedua itu ada else. Percabangan else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Blok pertama dijalankan saat kondisi benar dan blok kedua itu yang dijalankan ketika salah ya, alias false. Elif atau else if, perjamuan else if merupakan percabangan digunakan untuk penambahan kondisi lain setelah if. Else if akan diperiksa jika kondisi sebelumnya bernilai salah atau false. Jika kondisi elif bernilai benar true, maka blok kode tersebut akan dijalankan. Perulangan atau looping adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah secara berulang-ulang, baik berdasarkan jumlah tertentu maupun berdasarkan suatu kondisi. Dengan perulangan, program dapat melakukan proses yang sama tanpa harus menuliskan kode secara berulang secara manual. Hal ini membuat program menjadi lebih ringkas dan efisien, dan mudah dipahami. Perulangan sangat penting, terutama ketika program berhubungan dengan data dan jumlah banyak atau proses yang bersifat berulang. Oke, di sini ada dua tipe. Pertama itu ada for while. Ya, ada dua, yaitu for dan while. Ruangan for digunakan untuk menjalankan sekelompok pernyataan berkali-kali dengan jumlah iterasi yang ditentukan. Di sini range itu 5, dan ditentukan ya. While adalah perulangan yang akan terus dijalankan selama kondisi bernilai benar. Perulangan akan berhenti ketika kondisi menjadi salah atau false. Nah, di sini while i kurang dari 5, kurang dari sama dengan 5. Oke, di sini berarti cuman dijalankan sampai 5 atau 4 gitu ya. Oke, mungkin untuk
video pengganti yang ketiga pertemuan ketiga ini saya akan akhiri sampai sini saja. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.